Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rekayasa Sistem Baterai pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan mulai dengan materi metode R-in baterai. Di mana ini akan membahas terkait permodelan rangkaian kemanfaatan baterai untuk rekayasa sistem baterai, meliputi teoritis, parameterisasi, teknik identifikasi setelah implementasi mode R dalam sistem cerdas untuk pemantauan, manajemen, dan optimasi performa baterai pada aplikasi. Nanti agenda hari ini adalah konsep dasar ICM, memahami mengapa kita memulihkan model rangkaian simulasi, hierarki model baterai, perbandingan model empiris, SCM, dan model berbasis fisika, detail model R integer, pembahasan teknis mendalam mengenai model hambatan internal, dinamika RC, menambahkan kapasitas dan menangkap efek polarisasi dan difusi, identifikasi parameter, teknik ekstraksi nilai R dan C dari data pengujian pulsa HPPC, tugas mandiri, di mana ini nanti akan melatih kalian terkait materi tersebut. Nanti perencanaan model berdasarkan spesifikasi sel. Mengapa kita perlu memodelkan baterai? Nanti di sini model merupakan adalah otak di balik sistem manajemen baterai atau baterai manajemen system yang nantinya aman dan efisien. Kenapa? Itu nanti kita akan dapat mengestimasi kapan SOC-nya. Kita mulai start of charge-nya kapan. Yang akurat untuk mencegah tadinya life start of health atau life baterainya. Yang kedua, memprediksi start of health-nya untuk memantau degradasi kapasitasnya juga. Ini BMS juga memprediksi kapan nih seberapa lama baterai tersebut bekerja, dapat beroperasi secara maksimal, tergantung degradasi kapasitas. Manajemen thermal dengan memprediksi panas yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi, kita bisa memprediksi, jadi kita bisa menambahkan cooling system sesuai dengan panas tersebut. Simulasi perilaku dinamik dalam sistem cerdas tanpa risiko merusak sel-sel yang ada di baterai tersebut. Jadi kita bisa mensimulasikan perilaku dinamik dari sel di dalam sistem tersebut tanpa risiko merusak sel. Nah, struktur permodalan baterai di mana memilih model yang tepat berdasarkan kebutuhan kompetensi dan akurasi, di mana model elektrokimia biasanya sangat akurat menggunakan persamaan diferensial parsial, namun beban komputasinya sangat berat. Model rangkaian ekuivalen di mana keseimbangan terbaik antara akurasi dan kecepatan, standar industri untuk implementasi BMS secara real time. Mode empiris di mana paling sederhana, hanya berdasarkan tabel data lookup table, cepat tapi kurang presisi untuk dinamika cepat. Nah, kita masuk ke deep dive, model R-in, hambatan internal. Ini adalah merepresentasi paling dasar namun krusial dari karakteristik dari sel baterai. Strukturnya terdiri dari sumber tegangan ideal dan satu resistor seri. Biasanya dalam bentuk open circuit pertek, di mana tegangan pada terminal saat tidak ada arus yang mengalir merupakan fungsi dari start of charge. Internal resistan RO-nya, hambatan ohmiknya menyebabkan drop tegangan seketika saat arus mengalir. Ada terminal kortek, strukturnya, hasil akhir tegangan yang terukur pada beban setelah dikurangi rugi-rugi dari hambatan. Struktur dari komponen utamanya biasanya model R-in hanya terdiri dari dua elemen pasif, sehingga sangat mudah untuk diimplementasikan. Nah, di mana sumber tegangan ideal VT atau UOC. Jadi, kalau resistor internal ini mewakili semua rugi-rugi internalnya di dalam baterai. Nah, biasanya akibat tadi karena kan kita tahu baterai itu dari proses kimia dan fisika. Entah resistansi dari elektrolit, sambungan dari internalnya, sehingga nantinya nilai resistor sederhana ini bisa sering dianggap konstan, padahal kenyataannya bisa berubah-ubah terhadap suhu dan arus.
Mekanisme kerja dan persamaan dasarnya ketika baterai dihubungkan dengan suatu beban, misalkan motor atau lampu, sehingga arus yang mengalir. Mekanisme model R-in bekerja sebagai berikut. Aliran arus. Arus I mengalir dalam sumber tegangan, melewati resistor internal menuju beban eksternal. Oke ya, harusnya ya. Tegangan jatuh. Keberadaan resistor internal menyebabkan terjadinya penurunan tegangan, di mana ini berlaku hukum Ohm yang menyatakan bahwa tegangan jatuh ini sebanding dengan besar arus yang mengalir dan nilai resistansi internalnya yaitu I dikali R sama dengan V. Tegangan terminal, di mana tegangan yang benar-benar tersedia di terminal baterai. Tegangan baterai. Nah, tadi tegangan terminal, tegangan yang benar-benar ada atau tersedia di terminal baterai. Ini untuk perangkat adalah tegangan sumber yang dikurangi tegangan yang hilang pada saat resistor internal tersebut bekerja. Nah, parameter utamanya adalah tadi VOC, tegangan rangkaian terbuka. Dalam fungsi ada state of charge. RO-nya, internal resistansi, mewakili resistan elektrolit, separator, dan kolektor. VT-nya adalah terminal voltage, tegangan operasi yang tersedia untuk beban eksternal. I-nya adalah current load, arus yang mengalir positif untuk discharge, negatif untuk charge. Nah, mekanisme kerjanya hubungan ini dapat diluruskan dalam persamaan sederhana. Tegangan baterai sama dengan VT dikurangi IT dikali dengan R internalnya. VBAT adalah tegangan terminal baterai pada waktu T, VT adalah tegangan open circuit pada waktu T, IT adalah arus yang mengalir positif untuk discharge, negatif untuk charge pada waktu T. Rin adalah resistansi dari internal. Nah, analisis di keunggulan dan keterbatasannya, kapan kita harus menggunakan in dan kapan harus menghindari. Aspeknya terhadap komputasi, akurasi, dan identifikasi. Kelebihan model R-in dan kekurangan model R-in. Pada saat komputasi, itu sangat rendah, cocok untuk CPU yang murah. Tetapi kekurangannya terlalu sederhana untuk sistem presisi yang tinggi. Jadi untuk presisi yang tinggi tidak cocok. Akurasinya dinamis, cukup untuk beban arus konstan, tapi akan gagal menangkap efek transien atau pemulihan pada saat arusnya tidak konstan. Kalau aspek identifikasi, hanya butuh satu parameter RO untuk menganalisisnya. Kekurangannya tidak memodelkan efek difusi dari kimia dari proses baterai tersebut. Nah, karena kesederhanaannya tadi, metode atau model R-in ini memiliki beberapa keterbatasan dalam merepresentasikan perilaku baterai sesungguhnya. Tidak merepresentasikan efek polarisasi, di mana model ini akan gagal menangkap fenomena polarisasi, yaitu efek transien, tegangan yang terjadi akibat akumulasi kemuatan di dalam baterai saat adanya perubahan arus secara tiba-tiba. Tadi kan harus arus kontak. Resistansi dianggap konstan, di mana model ini menganggap Rin bernilai tetap, padahal kita tahu resistansi internal baterai itu sangat berpengaruh terhadap faktor eksternal seperti suhu, arus yang mengalir secara kontinu di baterai tersebut. Tidak ada efek dinamis, di mana model Rin bersifat statis, tidak dapat mensimulasikan respon tegangan terhadap waktu dengan akurat, terutama pada kondisi beban yang fluktuatif tadi, hanya dalam kondisi konstan. Pengembangan dari model R-in di mana karena keterbatasannya, model R-in menjadi dasar bagi pengembangan model yang lebih kompleks dan akurat. Ini jadi yang R-in ini pun menjadi istilahnya itu standar untuk kita meningkatkan yang lebih. Model yang paling umum adalah Thevenin yang menambahkan satu atau lebih jaringan RC resistor kapasitor secara paralel yang dipasang seri dengan R-in. Model Thevenin 1RC adalah jaringan RC pertama, biasanya disebut R1 dan C1, berfungsi memodelkan efek polarisasi, sehingga dapat mensimulasikan bagaimana tegangan berubah secara bertahap, bukan secara instan ketika ada perubahan. Kalau model Thevenin 2RC, di mana menambahkan jaringan RC pertama tadi ke RC kedua, R2C2, untuk memodelkan efek difusi muatan yang lebih kompleks di dalam baterai, sehingga memberikan arus yang lebih tinggi, terutama simulasi dinamis seperti pada kendaraan listrik. Jadi motor listrik itu menggunakan model Thevenin salah satunya. Nggak tahu yang sekarang mungkin bisa lebih canggih lagi, 2RC.
Aplikasi model praktis model RN biasanya meskipun sederhana, model RN tetap memiliki kegunaan praktis. Dalam simulasi tingkat sistem seperti pada pengujian sistem penggerak kendaraan listrik, model ini dapat digunakan untuk mewakili resistansi total dari seluruh paket baterai. Jadi bisa ada manfaatnya. Jadi karena konstan tadi, kita bisa mensimulasikan dalam total paket baterai. Termasuk resistansi dari konektor, kontaktor, komponen keselamatan lainnya. Dalam konteks ini, kesederhanaanlah yang menjadi untung karena mengurangi beban komputasi tanpa mengorbankan akurasi yang diperlukan untuk tujuan hasil yang sama. Nah, visualisasi tegangan pada model RIN biasanya karakteristik step respon yang seketika kalau tanpa beban adalah 4,2 terhadap tegangan terminalnya. Besar arus discharge ya. Kalau beban 10 ampere, maka tegangan terminalnya adalah 3,9. Beban 20 ampere adalah tegangan terminalnya adalah 3,6 volt. Beban 30 ampere 3,3 volt. Ini adalah visualisasi grafik terhadap arus terhadap tegangan. Nah, model dinamis untuk meningkatkan akurasi menggunakan model Thevenin tadi. Dari model RIN ke model Thevenin. Ini di mana kita akan menambahkan elemen kapasitif untuk menangkap fenomena transien yang tidak dibaca oleh RIN. Mengapa tegangan tidak turun atau naik secara signifikan? Kita akan memodelkan polarisasi dan difusi. Kenapa tegangan tidak turun atau naik secara seketika? Karena biasanya ada drop ohmik. Seperti hambatan fisik pada pipa air terjadi seketika saat aliran dimulai, polarisasi aktif di mana energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia di permukaan elektroda. Sama polarisasi konsentrasi, di mana waktu yang dibutuhkan ion untuk bergerak melalui elektrolit atau difusi. Nah, model Thevenin A1RC biasanya standar industri untuk akurasi moderat dalam BMS cerdas biasanya adalah komponen seri dengan menangani drop tegangan instan, resistansi murni, elektrolit, dan logam. Jaringan RC paralel di mana menjelaskan efek lag pada tegangan konstan waktu tau R1 dikali C1. Model Thevenin Super R1 strip RC untuk baterai biasanya model ini dengan satu jaringan RC. Sering disebut dengan model Thevenin Order 1. Ini merupakan peningkatan dari RIN yang sangat sederhana. Model ini menambahkan satu pasang resistor dan kapasitor paralel secara visual yang dipasang secara seri dengan resistor internal yang ada di baterai. Tujuannya adalah untuk nanti membaca menangkap efek polarisasi transien tegangan jangka pendek yang tidak dapat dimodelkan oleh RIN. Strukturnya adalah terdiri dari 3 komponen utama, elemen utama terhubung seri, sumber tegangan ideal VOC, mewakili tegangan rangkaian terbuka open circuit OC, V baterai. Nilainya bergantung pada state of charge dan suhu. Resistor internal mewakili resistansi ohmik internal baterai termasuk elektrolit, elektroda, dan sambungan. Tegangan jatuh pada RO bersifat instan saat ada arus. Jaringan RC paralel. Oke, kita lanjut lagi. Kita ulang dulu. Model Thevenin Super RC terdiri dari satu strip RC terdiri dari 3 elemen utama. Sumber tegangan VOC, V sama dengan V dalam satuan OC, mewakili tegangan rangkaian terbuka. OC itu adalah open circuit voltage dalam baterai. Nilainya bergantung pada SOC, state of charge, dan suhu yang ada di baterai tersebut. Resistor internal, di mana mewakili resistansi ohmik dari internal baterai, termasuk elektrolit, elektroda, dan sambungannya. Tegangan jatuh pada RO bersifat instan saat adanya arus. Jaringan RC paralel, di mana ada R1 dan C1. R1 nanti resistor polarisasi, merepresentasikan hambatan transfer muatan pada antarmuka elektroda dan elektrolit. C1 kapasitor polarisasi, merepresentasikan kapasitansi lapisan ganda elektrokimia double layer kapasitor. Kombinasi R1 dan C1 menghasilkan konstanta waktu T1 sama dengan R1 kali C1 yang menentukan seberapa cepat tegangan polarisasi itu berubah. Nah, struktur dari komponennya adalah RO, R1, C1 terhadap tadi tegangan sumbernya. Ini adalah RO adalah R-nya, hambatan R1-nya di sini, C1-nya di sini.
di mana titik ujung kiri dan kanan adalah terminal negatif dan positif baterai. Tegangan terminal baterai diukur di kedua ujung ini. Jadi diukur antara positif dan negatif. Persamaan matematisnya, tegangan terminal baterai pada model Thevenin 1 strip RC dinyatakan sebagai berikut. Tegangan baterai sama dengan V dalam tadi OC, open circuit, SOC, start of charge, dikurangi dari I terhadap waktu dikali RO dikurangi dengan V1 T. V dari OC dari SOC ini adalah tegangan open circuit sebagai fungsi SOC. IT-nya adalah arus positif saat discharge, negatif saat charge. RO adalah resistansi internal ohmik, V1 tegangan pada kapasitor C1 dalam tegangan polarisasi. I dikali RO, efek resistif murni. Setelah step, nanti tegangan terus turun secara eksponensial menuju VOC. Open circuit means I dikali RO plus R1. Dengan konstanta waktu tol 1, penurunan bertahap ini adalah efek polarisasi yang dimodelkan oleh jaringan RC. Saat arus dihentikan, I sama dengan 0, tegangan melompat naik I dikali dengan RO untuk pemilihan ohmik ini. Lalu naik secara eksponensial menjadi V open circuit, seiring dengan hilangnya tegangan polarisasi V pertama. Dengan demikian, model ini menangkap dua fenomena penting, dengan tegangan jatuh instan atau RO, transien eksponensial oleh jaringan RC, sehingga nanti interpretasi dari respon tegangan tersebut itu bergantung pada dua fenomena, tegangan jatuh dan transien. Kelebihan dari Thevenin RC sederhana namun cukup akurat untuk banyak aplikasi yang hanya memerlukan simulasi transien secara jangka pendek. Mudah diidentifikasi parameternya dari data eksperimen, misalkan dengan metode pulse discharge atau electrochemical impedance spectroscope strip AIS. Terus komputasinya ringan, cocok untuk implementasi real time pada sistem manajemen baterai atau BMS sederhana. Menjembatani kesenjangan antara model R-in yang terlalu sederhana dan model tinggi yang terlalu kompleks. Ini yang di tengah-tengah nih. Keterbatasannya hanya satu konstanta waktu, tidak dapat membedakan antar polarisasi aktif cepat dan polarisasi konsentrasi atau difusi lambat. Akibatnya, model ini akan kurang efektif untuk simulasi jangka panjang atau saat terjadi perubahan beban yang sangat bervariasi. Jadi ada keterbatasannya juga. Parameter R1 dan C1 dianggap konstan, padahal dalam kenyataannya nilainya bergantung pada nilai SOC, suhu, dan arus tadi. Tidak merepresentasikan efek histeris tegangan open circuit yang umum terjadi pada baterai lithium-ion. Kesalahan pada kondisi ekstrim seperti suhu sangat rendah atau arus yang sangat tinggi. Aplikasinya, model Thevenin 1 strip RC banyak digunakan di dalam simulasi sistem tenaga, di mana akurasi menengah sudah memadai, estimasi state of charge, di mana dengan filter Kalman yang sederhana, analisis awal desain BMS sebelum menggunakan model yang lebih kompleks, pemodelan baterai pada perangkat portabel seperti laptop sama ponsel yang pola bebannya relatif sederhana. Ini aplikasi model Thevenin seperti perbandingannya respon pulsa R-in dengan RC itu adalah TO-nya 41 sama 41 sama, T1 startnya 38 sama, T2-nya 38 dan 37, T3N-nya 38 dan 365, RC T4-nya 41 dan 405. Terhadap tadi perbandingan respon pulsanya. Nah, parameternya, metode praktis untuk mengekstrak nilai resistansi dan kapasitansi baterai nyata melalui pengujian eksperimen dan terukur, dan secara analisis data. Di mana prosedur standar dalam menguji ini bisa menggunakan uji hybrid plus power atau HPPC, di mana ada prosedur standar untuk mengekstraksi parameter resistansi dan daya. Yang pertama itu adalah istirahat rest, membiarkan sel mencapai keseimbangan termal kimianya, OCV-nya 19 atau V open circuit-nya stabil.
Pulsa discharge, aplikasi arus tinggi singkat, misalkan 10 detik untuk mengukur drop tegangan yang terjadi di baterai tersebut. Yang ketiga, periode relaksasi, di mana mengamati pemulihan tegangan untuk menghitung konstanta waktu RC pada beban. Sehingga ini yang tiga komponen ini yang menjadi tolak ukur pengujian healthy atau kondisi baterai secara terukur. Nah, untuk menguji hybrid pulse power tadi, atau hybrid pulse power characterization adalah metode pengujian standar yang digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja pulse charging atau discharge terhadap baterai listrik. Terutama untuk aplikasi kendaraan hybrid atau hybrid electric vehicle dan kendaraan listrik atau electric vehicle, di mana metode ini merupakan salah satu prosedur pengujian yang paling komprehensif yang dapat diterapkan pada berbagai skala baterai. Mulai dari individu sel, mulai dari modular sel, hingga paket baterai box. Tujuannya adalah dirancang untuk mencapai beberapa tujuan tertentu, di mana parameterisasi model baterai, di mana mengidentifikasi parameter-parameter ACM seperti resistansi ohmik, RO, resistansi polarisasi, kapasitansi polarisasi di berbagai SOC. Tadi parameterisasi model baterai di mana identifikasi parameter IECM, resistansi polarisasi R1 R2, resistansi ohmik RO, kapasitansi polarisasi C1 C2 dan berbagai sistem atau kondisi state of charge. Karakterisasi internalnya tujuannya juga karakterisasi resistansi internal, di mana bisa menghitung resistansi internal DC untuk kondisi discharge dan regenerative charge sebagai fungsi dari depth of discharge dari baterai tersebut. Penentuan kemampuan daya di mana akan mengevaluasi kemampuan daya pulse discharge dan regenerative charge pada berbagai tingkat depth of discharge. Depth of discharge. Depth of discharge. Kurva open circuit voltage juga bisa, di mana membangun hubungan SOC dan OCV yang akurat untuk referensi estimasi dari statnya. Untuk analisis degradasinya, di mana memantau perubahan daya dan energi selama siklus hidup baterainya atau power atau energi fade-nya. Jadi perubahan dayanya juga dianalisis degradasi. Prosedurnya biasanya itu baterai diisi penuh hingga 100%. SOC menggunakan metode constant current current constant voltage atau CCCV. Baterai diistirahatkan selama 1 jam setelah diisi penuh untuk mencapai keseimbangan elektrokimia dan termal panasnya. Nah, siklus pengujiannya, prosedur HPPC dilakukan secara berulang dengan langkah berikut. Penyesuaian SOC, baterai dikosongkan sebesar 10%, DOD, misalkan dari 10% ke 90%. Seterusnya, setelah itu baru diistirahatkan selama 1 jam untuk mencapai kondisi stabil. Diaplikasikan pulse profilnya, urutkan pulse dan di urutan pulsenya yang diaplikasikan, lihat detail di bawah. Di mana pengulangan langkah 1-3 diulang hingga mencapai 100% depth of discharge-nya. Sampai dengan 0 juga start of charge-nya. Jadi disimulasikan dari penurunan 10, 20, 30%, 40% sampai 100%. Bagaimana didiamkan selama 1 jam dan bagaimana kondisi baterai tersebut. Nah, detail pulse profile-nya tadi yang di bawah adalah sequence profile pada setiap titik SOC yang terdiri dari discharge pulse yang tadi yang dilihat adalah arus tinggi, biasanya 25C sampai 3C atau 75% dari arus maksimalnya selama 10 detik. Istirahatkan sejenak 40 detik untuk observasi pemulihan tegangan. Charge pulsa regeneratif, arus lebih rendah biasanya 0,75 dikali arus discharge atau 25% kali arus maksimal selama 10 detik. Setelah itu diistirahatkan lagi 40 detik, terus catat arus maksimalnya,
yang mana arus tersebut adalah arus pulsa yang discharge maksimum yang diizinkan selama 10 detik sesuai dengan spesifikasi per bit yang dikeluarkan. Ini adalah detail pengecekan dari pulse profile. Nah, parameter kritis pengujiannya biasanya nilai parameter, nilai derivat, dan getaran. Untuk internal SOC, 10% biasanya dapat diperkecil untuk resolusi yang lebih tinggi. Arus pulsa discharge biasanya 1C sampai 3C atau 75% dari arus maksimal. Mencerminkan akselerasi dari atau kondisi beban tinggi. Arus pulsa charge di mana 0,75 dikali arus discharge mencerminkan regenerative braking. Durasi pulsanya adalah 10 detik standar freedom CAR. Periode istirahat antar pulsanya adalah 40 detik untuk observasi polarisasi. Periode istirahatnya antar SOC adalah 1 jam. Mencapai kesetimbangan elektrokimia, suhunya adalah 25 kurang lebih 0,2 derajat, di mana terkontrol dalam thermal chamber. Sampling rate-nya adalah lebih dari 100 Hz untuk menangkap transien tegangan. Parameter berdasarkan SOC ini adalah terkait resistansi, tidaklah konstan. Dia akan berubah sepanjang kapasitas baterai, di mana resistansi internalnya terhadap state of charge-nya pada saat 100% adalah resistansinya 15. Pada saat 5% resistansinya menaik jadi 45. Ini parameter ini tidaklah konstan, dia berfluktuatif terhadap kapasitas dari baterai yang ada di dalam komponen tersebut, dalam sistem tersebut. Sehingga nantinya tadi berpengaruh terhadap state of health-nya. Dampak suhu pada parameter, di mana biasanya kalau baterai itu suhu dingin adalah musuh utama terhadap efisiensi dari energi baterai. Peningkatan resistansi pada 0 derajat adalah 300%. Resistansinya 300% pada resistansi dengan suhu 0 derajat. Penurunan kapasitas yang dapat diakses akan pada ini adalah 20% dari suhu yang resistansi yang tinggi tersebut dengan derajatnya mengecil. Jadi pada suhu dingin peningkatan terjadi resistansinya 300% misalnya. Penurunan kapasitas yang dapat digunakan sekitar 20% dari sistem baterai. Analisis data dan perhitungan parameternya, di mana kurva open circuit voltage, di mana tegangan pada akhir setiap periode istirahat 1 jam dicatat sebagai OCV pada DOD atau SOC tertentu. Data ini digunakan untuk membangun kurva state of charge dan voltage open circuit yang menjadi referensi penting bagi baterai management system untuk mengatur seberapa efektif baterai tersebut dicas pada waktu apa dan bagaimana. Perhitungan resistansi internal, di mana resistansi internal dihitung berdasarkan perubahan tegangan sesaat akibat pulse arus, di mana resistansi discharge, R discharge adalah VT1 dikurangi VT0, dibagi dengan IT0 dikurangi IT1. Kalau resistansi charge, VT3 ke VT2, I3 ke R2, discharge dan charge. Di mana VT0 adalah tegangan sesaat sebelum pulsa discharge, VT1 adalah pada akhir setelah discharge, VT2 tekan sesaat sebelum pulsa discharge, VT3 tegangan akhir pada pulsa discharge. Dari respon tegangan, kita dapat mendekomposisi resistansi menjadi pertama resistansi ohmik, dihitung dari penurunan tegangan instan pada 1 detik pertama pulsa. Resistansi polarisasi dihitung dari penurunan tegangan bertahap selama sisa pulsa. Kenapa ini dihitung? Ini nantinya menjadi faktor ke baterai kalian healthy atau drop. Biasanya kan kalau kita dilihat indikator baterai HP dan lain-lain, kalian bisa akan melihat misalnya baterai yang sehat adalah baterai yang dicas 100% dan dipakai, maka dipakai konsisten dia akan menurun per 1 step. Tapi pada saat misalnya drop tegangan atau tegangan drop,
biasanya kita isi full, terus yang biasanya 2,5 jam, misalnya 2,5 jam maksimal baterai digunakan, terus kita hanya menggunakan 30 menit atau 1 jam, baterainya sudah turun sekitar 30 sisa 30%. Atau langsung tahu-tahu pas asik-asik padahal tidak lama di charge-nya. Asik-asik main, baterai drop. Ada notifikasi baterai drop. Itu yang nanti menjadi salah satunya kenapa harus dihitung penurunan tegangan pada 1 detik pertama dan penurunan tegangan selama sisa pulsanya. Ini nanti yang mengetahui bagaimana baterai tersebut drop atau tidak. Nah, daya discharge juga nantinya sama. Vmin kali OSI Vmin Vmin dibagi R discharge, daya charge maksimumnya sama, V charge Vmax dikali Vmax min OSI V per H. Di mana Vmin dan Vmax adalah batas tegangan operasional baterai. Misalnya 25 volt dan 42 volt untuk sel lithium ion. Aplikasi praktisnya biasanya itu dalam BMS. Data HPPC secara langsung memberdayakan fungsi dari inti BMS. Biasanya untuk estimasi SOC akurat, di mana kurva OCV dengan DOD menjadi referensi kompensasi untuk metode column counting, terutama pada daerah dataran baterai LVF, pada daerah datar atau baterai low voltage frequency. Atau LPF, mampu mengurangi error estimasi hingga kurang lebih 3%. Asesmen kesehatan atau state of health-nya, peningkatan resistansi internal lebih dari 20% atau penurunan energi lebih dari 50%, maka akan menandai end of life EOL-nya atau tadi drop voltage tadi. Kalibrasi parameter modelnya di mana HPPC menyediakan parameter penting untuk ECM, seperti Thevenin meningkatkan akurasi prediksi. Diagnosis fault, di mana fluktuasi resistansi internal abnormal membantu identifikasi overcharge atau kerusakan suhu rendah. Dukungan thermal management, di mana data HPPC digunakan untuk mengkuantifikasi panas yang dihasilkan dalam joule heating dan mendesain sistem pendingin yang sesuai. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya digunakan pada sistem kendaraan cerdas. Dari persamaan matematis yang tadi ke kendali nyata pada kendaraan listrik, langkah-langkah implementasi seperti integrasi dengan unit kontrol, strategi optimasi energi, manajemen baterai, dan contoh penerapan dalam pengujian jalan nyata, ini nanti akan meningkatkan performa dan efisiensi operasional kendaraan listrik dalam skala industri. Biasanya itu adalah integrasi SCM dalam BMS cerdas, di mana bagaimana SCM digunakan untuk menghitung daya yang tersedia. Untuk fault detection, mendeteksi anomali jika tegangan terukur berbeda jauh dari prediksi model. Estimasi SOC menggunakan model RC untuk memprediksi OCV dan menentukan persentase energi. Power limit menentukan arus maksimal yang aman berdasarkan model RIN agar tegangan tidak drop di bawah batas. Nah, integrasi SCM dan BMS cerdas, di mana SCM bertindak sebagai model digital dari baterai di dalam BMS. BMS membandingkan prediksi dari model ini dengan pengukuran aktual, tegangan, arus, dan suhu, untuk menyimpulkan kondisi internal baterai yang tidak bisa diukur langsung seperti state of charge dan state of health. Nah, arsitekturnya yaitu integrasi SCM bukan sekadar menanamkan rumus, melainkan membantu sistem beradaptasi yang terdiri dari beberapa lapisan. Biasanya lapisan akuisisi data dan pre-processing, di mana sensor pada BMS terus-menerus mengukur arus, tegangan terminal, dan suhu baterai. Di mana ketiga komponen ini, data ini harus melalui proses filtering dulu untuk menghilangkan noise sebelum digunakan dalam proses akuisisi data atau pre-processing. Ada juga lapisan model, di mana SCM yang telah dipilih, misalkan model Thevenin 2RC atau 3RC, diimplementasikan dalam kode BMS. Model ini menerima input arus I dan suhu T untuk memprediksi tegangan terminal dan state internal seperti tegangan polarisasi. Arsitektur integrasi SCM dalam BMS cerdas, di mana lapisan algoritma estimasi state observer, di mana kecerdasan BMS bekerja
di mana biasanya ini adalah algoritma seperti menggunakan algoritma extended Kalman filter yang menjadi inti dari sistem dari kecerdasan BMS. Dia kalau yang IKF ini bekerjanya dengan memprediksi menggunakan model dan arus untuk memprediksi keadaan baterai, misalkan SOC dan tegangan polarisasinya dan tegangan terminal. Mengkoreksi di mana nanti EKF ini membandingkan tegangan terminal prediksi dengan tegangan terminal yang diukur. Perbedaan error inilah digunakan untuk mengoreksi prediksi keadaan, sehingga estimasi SOC menjadi akurat dan stabil meskipun ada noise dan ketidakpastian. Nah, arsitektur dari yang ketiga adalah lapisan parameter adaptif, lookup table, dan update online. Biasanya parameter SCM itu adalah RO, R1, C1, R0, R1, C1, R2, C2, V dalam open circuit. Tidaklah konstan. Mereka sangat bergantung pada tadi state of charge, suhu, dan arah arus hysteresis. Oleh karena itu, parameter ini disimpan dalam bentuk tabel lookup, tabel pencarian, di mana dalam bentuk 2D atau 3 dimensi yang telah diisi berdasarkan hasil uji dalam karakteristik seperti HPPC. Di mana nantinya BMS akan membaca nilai parameter yang sesuai dari tabel yang dikasih tadi. Ini berdasarkan kondisi nantinya bagaimana BMS tersebut mengeksekusi terhadap kondisi operasinya. Nah, ECM juga dalam fungsi utama BMS ini nanti adalah mengestimasi SOC yang akurat. Yang mana fungsi paling krusial dari BMS itu adalah ECM memungkinkan mengestimasi state of charge yang jauh lebih akurat dibandingkan metode column counting saja. Mekanismenya adalah algoritma seperti EKF yang menggunakan ECM untuk menghitung tegangan terminal berdasarkan state of charge dan arus. Jika prediksi tegangan meleset dari pengukuran, maka EKF akan mengoreksi estimasi SOC. Tingkat akurasinya, penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi ECM2RC dengan EKF dalam hardware in the loop HAIL dapat mencapai estimasi SOC dengan root mean square error antara 0,43% hingga 9,02%, tergantung siklusnya. Bahkan dengan algoritma multi waktu yang lebih canggih, error estimasi SOC-nya bisa ditekan hingga 0,1263%. Nah, untuk estimasi state of health-nya dan prediksi degradasinya, ECM juga menjadi fondasi untuk memantau healthy baterai, di mana terkait mekanisme. Seiring baterai menua, parameter ECM akan berubah. Misalkan resistansi internalnya akan meningkat, kapasitansi polarisasinya menurun, dengan melacak perubahan-perubahan parameter ini secara berkala. Dan nanti BMS akan memperkirakan state of charge-nya sisa berapa. Ada juga inovasi teknis, di mana konsep electrode level dalam ECM memungkinkan estimasi state of health-nya pada tingkat elektroda positif dan negatif. Hal ini memberikan informasi yang lebih detail tentang mode degradasi yang terjadi, misalnya loss of lithium inventory, loss of active material yang ada di material tersebut yang terdegradasi apa. Di mana ini adalah sebagai identifikasi yang sangat berharga untuk prognosis dan perpanjangan umur pakai dengan tadi merawat atau memaintenance sesuai dengan spesifikasi kerusakan atau kehilangan di material yang mana. Joint estimation SOC dan SOH, di mana metode canggih menggabungkan estimasi state of charge dan state of health karena keduanya saling terkait. Dengan menggabungkan ECM dengan mode data driven seperti hybrid kernel extreme learning machine, penelitian terbaru berhasil mencapai error estimasi state of health di bawah 1% dan state of charge di bawah 2% pada berbagai kondisi operasi. Jadi bisa dikombinasikan dengan tadi pengujian machine learning. Nah, untuk integrasi ECM terus berevolusi dengan memanfaatkan teknologi lain, fusi dari ECM dengan machine learning misalkan. Algoritma ini seperti IV algorithm yang ditingkatkan
dan digunakan untuk mengoperasikan parameter model dalam data driven yang bekerja bersama SEM, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih presisi. Atau digital twin di cloud. Biasanya konsep baru dengan menggunakan cloud computing untuk menjalankan model fisika terhadap physics-based model yang sangat kompleks sebagai digital twin baterai, di mana nanti ICM yang berjalan di BMS kendaraan mengirimkan parameter-parameternya ke cloud, terus nanti neural network atau ANN di cloud kemudian menghubungkan parameter SM ini dengan properti elektrokimia dari PMB atau tadi physical based model. Memungkinkan analisis degradasi yang sangat mendalam tanpa membebani prosesor di kendaraan sistemnya karena base cloud. Nah, di sini dengan arsitektur dan algoritma cerdas ini, ECM bukan hanya lagi sekedar model rangkaian, melainkan komponen integral yang memungkinkan BMS untuk tidak hanya memonitor, tetapi untuk memprediksi, mendiagnosa, dan pada akhirnya akan dapat memperpanjang usia pakai baterai sesuai tadi pemanfaatan kebutuhan dan kondisi baterai tersebut. Nah, tantangannya nanti dalam pemodelan modern, di mana keterbatasan SEM tradisional dan solusi masa depan, di mana kekuatannya adalah sangat efisien untuk dijalankan di hardware embedded murah, mudah dipahami secara fisik oleh teknis elektro. Kelemahannya tidak bisa memodelkan degradasi kimiawi secara langsung, akurasi berkurang pada kondisi ekstrim atau suhu sangat tinggi rendah. AR-in tadi ya. Peluangnya integrasi dengan machine learning untuk adaptasi parameter otomatis, penggunaan digital twin di cloud untuk pemantauan sistem. Tantangannya, variasi manufaktur antasnya membuat model generik kurang akurat, perubahan kimia baru LFP, solid state butuh model baru juga. Ini SWOT. Kesimpulannya, adalah dari pemodelan baterai ini merupakan fondasi utama dalam pengembangan baterai manajemen sistem yang aman dan efisien. Model BMS ini berfungsi sebagai otak yang memungkinkan BMS untuk mengestimasi state of charge, memprediksi state of health, melakukan manajemen thermal berbasis prediksi panas, dan mensimulasikan perilaku dinamik tanpa risiko merusak sel fisik. Nah, materi ini memperkenalkan 3 tingkatan pemodelan, yaitu model elektroda dengan akurasi sangat tinggi, komputasi sangat berat, aplikasinya adalah penelitian dan desain sel, biasanya, atau model rangkaian ekuivalen tinggi, komputasi ringan, tapi ini aplikasian biasa pada standar industri BMS. Untuk empiris, lookup table, di mana akurasinya rendah, tapi komputasi sangat ringan, estimasinya juga sangat cepat. Sehingga SEM dipilih sebagai keseimbangan terbaik antara akurasi dan kecepatan, sehingga menjadi standar implementasi BMS yang real time. Ini kan SEM yang di tengah. Tinggi dan komputasinya ringan. Aplikasinya sangat digunakan. Nah, modal R-in adalah representasi paling dasar dari struktur. Sumber tegangannya ideal, mau kayak tegangan open circuit, representasinya internal, mau di seluruh rugi internal, persamaannya adalah VBAT VT min IT kali Rin. Keunggulannya sangat sederhana, komputasi ringan, kerbasnya tidak menangkap efek polarisasi, resistansi dianggap konstan, tidak ada efek dinamis. Model Thevenin RC ini menambahkan satu jaringan RC paralel L1C1 untuk menggunakan efek polarisasi. L1 hambatan transfer muatan, polarisasi aktif, C1 kapasitansi lapisan ganda elektrokimia. Konstanta waktunya adalah tau 1 sama dengan R1 kali C1 menentukan kecepatan transien dari tegangan. Respon tegangannya drop instan oleh RO, transien eksponensial oleh jaringan RC terhadap polarisasi. Penamaan diferensialnya dV1 per dt, IT per C1 min V1T per R1 kali C1. Untuk model Thevenin 2 ini menambah jaringan RC kedua untuk memodelkan efek difusi, polarisasi konsentrasi dengan konstanta waktu yang lebih besar. Nah, untuk uji HPP ini, Hybrid Pulse Power Characterization, merupakan metode standar untuk mengekstraksi parameter ECM. Prosedurnya adalah pengujian pada internal SOC 10%, pulse discharge 10 detik, arus tinggi, istirahat 40 detik, observasi pemulihan, pulse charge 10 detik untuk regeneratif, istirahat akhir 40 detik.
Diulang hingga 0 start of charge dengan istilah 1 jam antar level SOC tadi. Parameter yang diperoleh adalah nanti didapatkan datanya resistasi ohmik dari drop tegangan instan, resistasi polarisasi dari penurunan tahanan, kapasitas polarisasi dari konstanta waktu transien, kurva OCV dan SOC, kemampuan daya maksimum dari baterai tersebut. Nanti SEM diintegrasikan dalam BMS melalui arsitektur adaptif dalam 4 lapis. Akuisisi data, nanti sensor mengukur I, V, sama T dengan filtering. Lapisan model ECM atau 2RC atau strip 3RC menerima input arus dan huru-huru. Start observe, extend Kaufman filter, melakukan prediksi dan koreksi berbasis error tegangan. Parameter adaptif di mana lookup tabel berisi parameter sebagai fungsi SOC dan suhu dari data HPPS. Fungsi, mekanis, dan akurasinya, kalau estimasi SOC itu adalah menggunakan mekanisme EKF plus SEM. Akurasinya adalah root mean square error-nya di bawah 0,9%, di atas 0,43. Bisa 0,1263% atau multi waktu. Ini untuk hill-nya atau multi waktunya 0,126% maksimal. Estimasi SOH-nya, tracking nanti terhadap perubahan parameter RO dan kapasitas C. Ini untuk mengestimasi RO-nya. Mekanisme dia mengetrack perubahan parameternya. Error-nya di bawah 1% dengan artificial intelligence. Power limit, perhitungan arus maksimum aman. Dengan perhitungan arus maksimum aman, ini nanti fungsinya untuk menentukan power limit berbasis model RE. Untuk fault detector biasanya menggunakan deteksi anomali dari residu model secara real time. Tren masa depan biasanya ini adalah integrasi SEM terus berkembang dengan teknologi multi-layer. Fusi dengan machine learning, di mana optimasi parameter adaptif otomatis, digital twin, menjalankan model fisika kompleks di cloud dengan SEM di BMS sebagai penghubung real time, electrode level SEM, di mana estimasi SOH pada tingkat elektroda individual. Tantangan yang masih dihadapi adalah variasi makrofaktor antar sel, akurasi pada kondisi ekstrim, suhu sangat rendah atau tinggi, keterbatasan SEM dalam memodelkan degradasi kimiawi secara langsung, kebutuhan adaptasi untuk kimia baterai baru, LPE, LFP, dan solid state. Nah, model rangkaian ekuivalen SEM, terutama Thevenin 2RC atau 3RC nantinya dengan parameterisasi HPPC atau algoritma Kaufman, merupakan solusi standar industri yang mampu menyeimbangkan akurasi dan efisiensi komputasi BMS secara real time. Nah, integrasi dengan AI dan cloud membuka jalan menuju sistem manajemen baterai yang lebih cerdas, adaptif, dan prediktif. Nah, dari persamaan matematika ke kendali nyata pada kendaraan listrik, SCM adalah jembatan yang menghubungkan teoritis elektrokimia dengan implementasi sistem yang cerdas. Ini tugas kalian untuk menganalisis parameter, untuk mempelajari lebih dalam terkait baterai, di mana diberikan data sel OCV-nya 37 saat diberi beban 5 ampere, tegangan turun instan ke 3,6. Hitunglah nilai RO-nya. Yang pertama, setelah dihitung nilai RO-nya, gambarkan skema rangkaian model Thevenin 1RE, RC, dan tuliskan persamaan hukum Kirchhoff-nya. Jelaskan secara yang ketiga, setelah digambarkan, jelaskan secara singkat mengapa nilai RO pada suhu minus 10 derajat jauh lebih besar daripada 25 derajat. Jelaskan secara teknis. Nomor 4, kumpulkan jawaban dalam format PDF melalui learning summary. Di nanti minggu depan ini Bapak ganti ke pertemuan 7 sampai 8. Itu tugasnya kalian kerjakan, nanti Bapak buka di learning summary, ada batas waktunya juga, dan itu nanti menjadi syarat untuk ikut UTS juga. Mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.